Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat Berkemenangan. Puji Tuhan, di pagi yang indah ini kita berjumpa kembali di dalam Victorious Devotion. Puji Tuhan, kita masih bisa bangun, kita masih bisa bernafas, menjalani kehidupan ini semuanya karena anugerah Tuhan. Untuk itu mari kita mengawali pagi hari kita dengan bersaat teduh. Dan sebelum itu mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur karena di pagi yang indah ini kami masih diizinkan untuk bangun, semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Di pagi yang indah ini juga kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu diam di dalam hati kami dengar, dan tidak hanya kami dengar, tapi kami juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk itu Tuhan, tuntun kami agar kami mampu mempraktekannya dan menjadi terang-Mu dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, pada Victorious Devotion kali ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema ketulusan dalam motivasi. Mari kita sama-sama baca ayat Alkitab dalam Matius 6 ayat 1. Firman Tuhan berbunyi, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak mendapatkan upah dari Bapamu yang di sorga." Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, pada teks ini Tuhan Yesus sedang memperingatkan para murid-muridnya untuk dalam melakukan kewajiban agama mereka seperti berpuasa, memberikan sedekah, dan juga berdoa. Mereka harus melakukannya dengan motivasi yang benar, dengan motivasi yang tulus. Nah, pada perikop ini sebenarnya Tuhan Yesus ketika memberikan teguran ini sebenarnya dia sedang mengkritik para pemuka agama orang Yahudi, yaitu para ahli Farisi, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, yang mana mereka sendiri melakukan kewajiban agama mereka tersebut bukan untuk menyenangkan Tuhan, tapi untuk mendapatkan popularitas diri, untuk mendapatkan pujian bagi diri mereka sendiri. Hal inilah yang ditegur oleh Tuhan Yesus Kristus, dan karena itu dia memperingatkan murid-muridnya untuk tidak seperti para orang-orang Farisi, untuk tidak sama seperti para ahli Taurat. Nah, yang menjadi fokus kita pada teks ini adalah frasa, yaitu supaya dilihat mereka, yang mana dalam bahasa Yunani frasa ini berbunyi prosto theatenai autois, yang mana frasa tersebut berarti dengan maksud untuk dipertontonkan kepada mereka. Nah, kata theatenai dari frasa tadi sendiri berasal dari kata theaomai, yang berarti menonton atau memperhatikan sebagai tontonan. Nah, kata theaomai ini yang kemudian akhirnya menjadi kata teater atau yang kita tahu sebagai panggung sandiwara. Nah, jadi hal inilah yang membuat Tuhan Yesus memperingatkan para murid-muridnya, karena jika mereka melakukan kewajiban agama mereka, yaitu berdoa, berpuasa, bersedekah, jika hal tersebut dilakukan untuk dilihat oleh orang, jika hal tersebut dilakukan untuk dipertunjukkan kepada orang, mereka tidak beda dengan para aktor-aktor teater yang mereka bersandiwara di atas panggung, bukan mempertunjukkan kehidupan asli mereka, tapi hanya bersandiwara dengan skenario yang ada. Hal inilah yang ditentang oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudara. Hal inilah yang terjadi juga pada para pemuka agama orang-orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang mana mereka melakukan hal-hal rohani, kewajiban agama mereka, bukan sebagai pengabdian kepada Allah, bukan sebagai ketaatan, bukan sebagai penyembahan yang murni kepada Allah, melainkan mereka melakukan hal tersebut untuk mendapatkan popularitas diri, untuk diri mereka dipuji, dimuliakan oleh orang-orang yang memperhatikan mereka, karena tujuan mereka memang itu, supaya dilihat oleh orang-orang di sekitar mereka. Nah, memang pada teks Matius 6 ayat 1 ini, kata tulus tidak muncul secara eksplisit, tetapi secara tersirat
Hal tersebut nyata dalam teks ini, yang mana dalam konteks Matius 6 ayat 1 ini Yesus menekankan bahwa ketulusan dinyatakan ketika motivasi kita bukan untuk pencitraan, bukan untuk kepura-puraan, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Nah, untuk itulah mengapa Tuhan Yesus memperingatkan murid-muridnya, yang mana kewajiban agama mereka berpuasa, berdoa, memberikan sedekah, janganlah dilakukan untuk pencitraan, bukan untuk kepura-puraan supaya mendapatkan popularitas diri, tetapi hal tersebut harusnya dilakukan sebagai bentuk hati yang ingin menyenangkan Tuhan. Nah, untuk itu pada teks ini Yesus mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa motivasi kita sangat penting di mata Tuhan, sangat penting di mata Allah. Mengapa demikian? Karena hal yang baik sekalipun, hal yang kelihatan rohani sekalipun, akan tidak berarti apa-apa jika tidak didasari, jika tidak dilandasi dengan motivasi yang benar. Hal inilah yang terjadi pada orang-orang Farisi, para ahli-ahli Taurat, yang mana mereka rajin berbuat baik, mereka rajin berpuasa, mereka rajin berdoa, mereka rajin beribadah, mereka rajin bersedekah. Tapi karena dilandasi dengan motivasi yang tidak benar, akhirnya mereka kehilangan hal yang paling utama, yaitu perkenanan di hadapan Tuhan. Mereka melakukan kewajiban agama mereka dengan baik, tapi Tuhan tidak berkenan. Kenapa? Ya karena mereka tidak tulus dalam melakukannya. Mereka melakukannya bukan untuk menyenangkan Tuhan, bukan supaya Tuhan yang ditinggikan, tapi justru supaya diri mereka yang ditinggikan, justru supaya diri mereka yang dimuliakan, justru supaya diri mereka yang dilihat orang dan dipuji oleh orang yang melihat kerajinan mereka dalam melakukan kewajiban agama tersebut, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, untuk itu biarlah setiap kita dalam melakukan hal-hal yang baik, kewajiban agama kita mentaati firman Tuhan bukan supaya orang melihat kita dan memuji kita, tapi kita melakukan hal tersebut karena kita mau taat pada firman Tuhan dan kita mau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ketulusan dalam motivasi sendiri dapat diwujudkan dengan melayani yang bukan untuk mencari popularitas, tapi karena kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melayani bukan supaya kita dikasihi oleh Tuhan. Bukan Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melayani karena Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kita, yang mana kasihnya tersebut terbukti dengan Dia yang turun ke dalam dunia bukan untuk dilayani tapi untuk melayani, dan hal tersebut terbukti pada dirinya yang mati di atas kayu salib untuk saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Nah, untuk itu kita melayani bukan untuk dilihat orang, bukan untuk mencari popularitas diri, tapi kita melayani karena Kristus yang telah terlebih dahulu melayani kita. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, yang berikut, kita memberi bukan untuk mendapatkan pujian, tetapi kita memberi karena kita berbelas kasihan. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu Saudara-saudara. Hal ini sangat penting karena jika kita tidak memiliki belas kasihan dalam memberi, maka motivasi lainlah yang akan menjadi landasan bagi kita ketika memberi. Jika kita tidak memberi dengan berlandaskan pada belas kasihan, maka pasti kita akan mencari kemuliaan diri kita sendiri ketika kita memberi. Karena kita mungkin memiliki banyak uang, akhirnya karena bukan dilandaskan pada belas kasihan, akhirnya kita akan sombong, kita akan meninggikan diri kita karena kita memiliki banyak uang dan kita memberi sana sini untuk diri kita populer di kalangan banyak orang. Nah, yang berikut, kita berdoa bukan untuk pamer iman, tetapi karena kerinduan kita akan hadirat Allah. Nah, ini sangat penting juga Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita berdoa bukan supaya dilihat orang, oh orang ini jago dalam merangkai kata-kata, oh orang ini imannya sungguh sangat luar biasa, kata-katanya sangat bagus ketika dia berdoa. Bukan Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi kita berdoa karena kita sangat membutuhkan Tuhan. Berdoa adalah sarana bagi saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara untuk berkomunikasi dengan Tuhan, untuk menyatakan keluh kesah kita, untuk menyatakan ucapan syukur kita kepada Allah,
menjadi sarana untuk saya dan Bapak Ibu saudara-saudara untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi doa bukan untuk tempat bagi kita untuk pamer iman, tapi karena kita butuh Tuhan, makanya kita berdoa. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara, marilah kita semua memiliki motivasi yang tulus, murni, bukan pencitraan, bukan kepura-puraan. Karena yang paling penting bagi Tuhan bukan apa yang dilihat oleh manusia, tapi apa yang dilihat olehnya. Untuk itu mari kita dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, kita bukan mencari kemuliaan manusia, tapi kita mencari apa yang menjadi kesukaan Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Untuk itu mari kita memiliki motivasi yang tulus dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam segala aspek kehidupan kita, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Amin. Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sangat bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini. Biarlah apa yang disampaikan pagi hari ini tidak hanya kami dengar, tapi tertanam dalam hati kami. Dan tidak hanya tertanam, tapi kami juga mempraktekannya, kami mengimplementasikannya untuk hidup sebagai murid-murid-Mu, untuk hidup sebagai orang percaya yang memiliki motivasi hati yang benar, motivasi hati yang tulus, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Untuk itu kami sangat memerlukan tuntunan kuasa-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, tuntun kami untuk memiliki hati yang tulus dalam kehidupan pelayanan dan dalam segala aspek kehidupan kami. Karena kami mau hidup seperti-Mu, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, selamat hidup dengan memiliki motivasi hati yang tulus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.